Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ferry Amsari. Kali ini sama teman saya. Saya katakan terlebih dahulu pendidik politik dan komedian. Selamat datang Ji. Gimana Ji? Alhamdulillah baik Ferry yang sekarang sudah melambung tinggi di dunia per-YouTuber. Atas jasa teman-teman Petrus. Enggak lah. Iyalah. Ferry lah. Salah satunya. Dulu Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, mantap. Dulu di Petrus bercandaannya masih ini kan kita. Ferry Amsari siapa? Di Petrus dulu. Jadi Kan memang sih nggak siapa-siapa juga Ji. Memang di ruang pendidikan politik ya nggak boleh jadi siapa-siapa. Jadi waktu Dirty Food itu dah. Kan waktu Petrus itu salah satu bercandaan yang mungkin jadi sorotan utama di Petrus Live 2. Jadi kita pernah bikin acara sama Ferry ini. Itu adalah Oza Rangkuti tidak tahu Ferry Amsari siapa. Padahal saya serius tahu sama dia. Iya. Karena saya komunikasi dengan Farhan. Iya. Dua pilihan musik saya masuk. Iya. Rage Against the Machine. Iya. Sama dengan bandnya Piston. Oza. Itu kan orang juga nggak banyak tahu Oza punya band drummer Piston. ya. Iya. Tapi Ferry riset gitu beneran. Bukan riset, saya udah pernah dengar. Saya itu ketularan penyakit suka band-band katakan indie underground ya. Itu karena adik-adik ini. Diracunin mereka ya. Itu mantan drummer Piston tuh yang terkenal itu Bang. Jujur waktu itu nggak yakin saya ngelihat tampangnya yang tulus, tidak ada dosa. Anak baik-baik kan. Dan aku anak baik-baik Jaksel kan. Anak baik-baik Jaksel. Masa drummer Piston? Coba deh abang lihat. Sampai hari ini, sampai waktu memperbandingkan itu saya ragu. Karena kan kebanyakan video klipnya agak gelap kan. Gitu. Drummer kan di belakang. Iya di belakang lagi kan. Nah, jadi itu salah satu jokes utamanya adalah Bang Oza nggak tahu Ferry siapa. Itu sorotan banget itu. Salah satu yang paling diingat penonton tuh itu salah satunya. Sampai Dirty Food keluar, aku ngechat Bang Oza, Bang, pernah nggak ada video di YouTube yang ada muka abangnya nyentuh 10 juta view? Itu jadi manjok atau cuman WA? Aku WA, tapi aku candain juga habis itu. Tapi nggak tahu Ferry dulu. Tapi dia sesantai biasanya waktu Petrus. Oza yang penampilannya saya masih ingat. Kok dia jadi nyeleneh begini dengan rambut intelijen gak jelas. Tapi untuk jokes itu ya. Untuk jokes. Nah Ji, saya mau tanya-tanya seputaran politik yang katakanlah itu bahan komedi Aji. Aji dikenal di ruang itu. Dulu yang paling saya ingat karena saya nonton stand up di DPR itu adalah mengkombinasikan sebagai anak STM dan DPR. Nah sekarang banyak sekali wacana politik luar biasa dan macam-macam. Pertanyaan saya adalah, apa hubungan bau ketek dan politik? Apa hubungan bau ketek dan politik? Iya. Ya sebenarnya sangat berhubungan gitu. Bau ketek pun bisa menentukan keputusan politik. Contoh nih kemarin, emang bener Bang, emang bener dah. Jadi kan kemarin sempat diprotes tuh masalah naik pesawat jet kan. Justru itu sebenarnya keputusan yang bijak dari seorang tokoh politik gitu. Karena kalau naik pesawat komersial kan jatuhnya mengganggu penumpang lain kan. Kenyamanan penumpang lain itu adalah bentuk kecintaan seorang tokoh politik terhadap masyarakat yang lain. Kamu nih anak STM baik hati. Iya. Karena saya tuh suuzon, kamu ternyata melihat husnuzon sesuatu yang baik di balik itu. Iyalah. Demi kenyamanan penumpang pesawat komersil. Apalagi ke Amerika. 16 jam kan, 18 jam bisa. 18 jam gitu. Aromanya tuh aduh udah memenuhi semua pesawat tuh. Oksigen turun sendiri yang di atas. Makanya emang harus jet demi menghindari hal-hal tersebut lah. Emang harus. Memang betul deh. Ini satu-satu alasan yang saya merasa ya. Memang itu sudah pilihan yang tepat. Iya, makanya netizen mah udah nggak usah didengerin lah, Mas gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya, ke Amerika ngapain? Apa gara-gara nggak jadi calon atau kenapa? Mungkin bisa jadi karena itu refreshing lah. Healingnya ke Amerika mungkin. Atau karena ini cuman untuk membeli roti 400.000. Roti 400.000. Di Jakarta memang nggak ada roti yang semahal itu, Ji? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. 400.000 sih
2 bulan roti bisa buat 2 bulan deh roti. Apa lau itu ya? Roti lau keringat. Jadi banyak peristiwa yang menarik hari ini. Banyak yang menarik. Selain peristiwa jet, bau ketek dan roti 400.000, apalagi menarik? Anies. Iya, dinamika Jakarta. pilkada ini sih ngikutin banget sih aku. Ngikutin. Iya, apa yang pilkada menarik, Ji? Yang menarik sih, yang jelas sih untuk pilkada ini aku punya kekecewaan lah karena calon yang udah aku deklarasikan akan aku dukung tuh Amin nggak jadi? dijegal. Dijegal? Iya, dijegal. Heru Budi. Oh. Lah, kami udah bikin videonya sumpah di Kelakar. Jadi serius dah. Masalahnya aku nggak sampai segitu bayanganku, Ji. Iya. Serius. Kami udah bikin video dukungan Kelakar Indonesia untuk Heru Budi maju. Ternyata dia dijegal gitu. Heru for DKJ 1. Iya. Waktu Pilpres kemarin Kelakar tuh kan ngobrol kami berlima kan Kelakar kan. Ngobrol kita positioning ke siapa nih gitu. Ya udah kita netral aja daripada bahaya kan. Nah, tapi untuk pilkada kita udah menentukan sebagai perusahaan kita akan support Pak Heru Budi. Tapi dia dijegal. Padahal beliau itu prestasinya bagus. Apa aja prestasinya? Iya banyak kan statement-statement dia di media tuh sering dikritik orang gitu. Misal yang DBD kenapa? DBD udahlah solusinya pakai lengan panjang aja kayak gitu kan. Itu dicengin orang padahal ya udah itu cuma sekedar statement tapi nyatanya kerja kok. Kerja karena aku warga Jakarta, aku merasakan langsung gitu. Jadi dampak-dampaknya dan nggak lama dari dia bikin statement itu emang ada upayanya, aku merasakan langsung. Jadi pernah hari Minggu pagi sekitar jam 8 lah gitu. Aku masih tidur tuh. Sama dengan Pak Heru dong. Iya. Makanya ya cerminan rakyat kan. Saya juga begitu. Iya. Makanya work life balance itu. Itu kan CFD. Itu yang orang kadang-kadang nggak mengerti. CFD kan weekend. Pak Heru belum bangun ya wajar dong weekend. Iya. Karena kerja istirahat. Oke. Jam 8? Jam 8. Tiba-tiba aku kayak ketindihan gitu lah. Ketindihan kan sesek gitu segala macam. Taunya ada fogging. Jadi kamar aku dipenuhi asap. Normalnya ada pemberitahuan kan. Tapi saking semangatnya untuk menuntaskan DBD nggak perlu. Nggak perlu kasih tahu. Kesehatan rakyat lebih penting. Iya. Tanpa perlu pemberitahuan. Jadi kamar aku udah asap semua tuh. Artinya nyamuk sama kita juga potensial terselamatkan. Statistiknya emang bener dah. Orang lebih banyak yang meninggal karena DBD dibandingin karena kesalak fogging gitu, bener. Dibandingkan DBD. Iya. Serius itu statistik. Iya, DBD lebih banyak kan jelas dibandingin orang yang mati. Jadi itu upaya Pak Heru untuk menambah jumlah statistik ya. Itu aku keluar orang-orang pada ngapok semua. Iya, nggak ngerti kata aku sama kepedulian Pak Heru. Iya. Orang tuh suka meremehkan. Tukang nasi uduk marah-marah sama pemerintah gitu sambil ngebuang-buangin gorengannya. Karena kena asap fogging kan. Gak laku semua ya. Nah itu kan sekaligus juga tuh sambil mengusir nyamuk kan gorengan minyak kan gak sehat buat masyarakat kan. Jadi dulu sempat mendukung Pak Heru ya. Pak Heru itu bagus juga ya program-program. Dijegal dia. Iya. Sesedih-sedihnya, betulan sedih. Iya betulan sedih aku. Iya. Dijegal sama diri sendiri sih sebenarnya. Harusnya ada Dharma Kun. Nah itu yang ngebuat aku jadi semangat lagi. Oh karena ada Pak Dharma Pongrekun. Ini eksklusif di YouTube Daveri. Untuk mendukung. Kelakar mendeklarasikan akan mendukung Dharma Pongrekun. Wah, di antara 1 juta pendukungnya itu ada teman-teman Kelakar. Betul. Kenapa dukung Pak Dharma Kun? Kan disuruh kerja sendiri-sendiri. Beda gitu waktu Pak Anies ngejabat. Itu kan oposisi dia sebagai gubernur adalah pemerintah pusat kan. Iya. Pak Dharma ini nanti oposisinya pemerintah dunia. Beda gitu. Jauh lah dia sama Anies. Anti dengan seluruh upaya pemerintah dunia melakukan yang aneh-aneh kan. Betul. Kenapa penting oposan pemerintah dunia? Penting lah, maksudnya selama ini tuh perjuangan kita tuh masih belum ada apa-apanya gitu. Daveri bikin Dirty Food untuk ngelawan dinasti Jokowi, ini dinasti Rockefeller loh. Oh iya. Lawannya nanti. Dinasti dari tahun gitu. 1800-an dia lawan dinasti. Lawannya dia. Makanya aku semangat banget mendukung Pak Dharma. Ya, banyak aspirasi yang pengen aku sampaikan. Kalau seandainya ada timnya nonton barangkali kan. Tolong. Mau aku jadi buzzer gratis mau aku. Buzzer gratis. Untuk Pak Dharma gitu. Aku tapi konsultan politik gratis enggak kan?
Oh mau juga, aku pengen menitipkan Semua hal. undang-undang ya. Oh pokoknya seluruh paket politik, pendidikan politik warga dan segala macam gratis untuk Pak Darmakun. Bahkan program pun aku pengen nitip gitu. Push. Aku berharap Pak Dharma di awal-awal pemerintahan untuk membentuk tim investigasi gitu. Untuk menyelidiki kalau moon landing itu fake. Oh. Itu harapan aku tuh. Ini seluruh teori konspirasi pimpinan dunia akan dipecahkan oleh di Pak sini. Darmakun. Iya. Wih, ngeri Mencari juga. makam Hitler gitu. Tidak, Di itu Garut, tidak di di Garut. Indonesia kan? Di Garut. Memang di Garut. Di Garut. Oh, itu mau dibuktikan. Iya. Bisa dia sebagai gubernur Jakarta nyari makam Hitler di Garut. Di Garut. Wah, Bisa. Pak Dharma. Pak Dharma. Ini politik di pilkada juga jadi hal yang menarik. Yang soal kotak kosong? Iya, kota kosong kan banyak banget kan, ada 43 ya. Ya, 43. 43 tuh. Itu gimana sih dah? Kalau itu aku belajar tuh. Udah dosen loh. ya supaya menang mudah. Iya, pasti. Ya, 43 kan kota-kota itu kita rancang supaya bisa kampanye sendiri, Ji. Iya. Visi misinya harus berbeda dengan calon tunggal. Ya, Nah ini sedang diformat nih, ada semacam Pak Darmakun juga nih yang mengusulkan robotik khusus yang mampu mewakili aspirasi publik rakyat, melalui AI melalui kotak kosong. Keren, Ji. Ih, kerenan AI sih emang. Ya AI. Iya. Itu kita pilih. Iya. Mending AI sih, seenggaknya AI kalau ditanya jawabannya nggak aneh kayak Herbudi gitu. Iya maksudnya secara komunikasi publik jauh lebih baik lah AI. AI ya. AI. Ya itu terjadi 43 itu juga karena ya partai sudah berkoalisi dan ingin memastikan kemenangan. Nah saya dengar dari berbagai peristiwa politik ini Aji dan Sukron Jamal ya mau membuat stand up komedi. Judulnya apa dan apa ambil isu-isu itu? Judulnya tuh setengah jam dicoret jadi setengah jadi. Sebenarnya showcase bukan special show. Pra special show lah. Biasanya ada upaya buat show sebelum spesial. Iya. Kalau pembahasannya apa? Sebenarnya politiknya emang dikit sebenarnya. Nggak terlalu banyak, emang kebanyak ngebahas kehidupan personal. Tapi di sisi lain juga kehidupan personal kami sangat bersinggungan dengan politik. Jadi tetap akan ada bahas-bahas politiknya. Iya. Kalimat setengah jadi ini kayaknya mengarah ke seseorang deh. Enggak ya? Enggak sih. Enggak. Enggak, suzon aja itu, buzzer aja, pemikiran buzzer. Gak bisa dipancing dia. Emang anak abah gini ya. Gitu. Suzon aja. Tuduhan itu masih berlaku loh ke saya sampai sekarang. Apalagi ke aku. Ya, aku di struktur kemarin. Dituduh masuk buat partai baru. Iya, ya pokoknya masih sangat nempel gitu, sangat melekat karena kemarin kan sesama anak abah. Iya, sesama anak abah. Terima kasih sudah menduduk kami. Tapi tetap Daveri lebih parah, pernah sampai dituduh Nazi. Ini baru tahu saya. Di Twitter. Ada Nazi gara-gara apa? Iya, betul. Oh, di Unan begitu ya. Allah. Itu kacau betul tuh. Karena sudah susah begini susah. Akhirnya begini. Dibilang gini. Aduh, ada ya? Ada. Udah kacau, absurd udah sosial media. Setengah jadi akan dilangsungkan kapan, di mana, dan cerita apa saja selain soal diri sendiri dan aspek politik? Tanggal 28 September di Kelakar Coffee and Comedy Club. Oh, dekat lagi ya? Iya, 28 dekat September. tanggal 28. Nah, harga tiketnya cuma 40.000 dapat minum. Wah, 40.000 dapat minum. Iya. Beda dong FDC. sama babang-babang kita. Iya. Mahal banget ya. Ya itu udah show hitungannya, ini kan showcase. Showcase murah-murah aja. Jadi 40.000 dapat minum. Nah, sama habis 1 KWK kalau Anies pengen datang. gratis kita punya. Asli deh. Asli. Bagi seluruh calon yang gagal maju, kita punya tuh 40.000 dapat minum sama habis 1 KWK. Satu KWK yang kontroversial itu ya. Kontroversial. Untuk bisa maju. Iya. Nah selain itu apalagi ini studio Kelakar sama kafenya ini di jalan mana ya? Di Tebet. Dekat, dalam, iya. dekat di tengah ya. Dekat. Yang ya walaupun masuk gang itu tapi
nice ya. Ya tapi Tempatnya lumayan asik, tempatnya. Ya. Pak asik. Vibes-nya enak lah. Sangat enak. Saya sudah 2 kali ke sana kan. Anaknya juga asik-asik lah. Anaknya juga asik-asik di sana. Nah ini khusus kalian berdua menjelang akhir bulan ini. Dan katanya juga akan ada singgungan politik dan diri sendiri. Nah diri sendiri ini apa yang diceritakan pengalaman pribadinya? Ya kehidupan personal aja Personal. sebenarnya. Iya. Sebagai mantan Berkegiatan. STM, Iya. sekarang jadi stand up comedian. Iya lagi ngebangun kelakar juga pasti ngebahas itu juga gitu. Kelakar serumit Comika nggak? Lebih rumit kayaknya. Karena singgungannya mau sama politik kan. Kalian tuh kan pintar-pintar kan, banyak daya kreativitas sendiri. Cuman problematikanya sama dengan Pak Heru. Iya. Jarang bangun pagi itu. Iya, jarang bangun pagi itu masalahnya. Itu juga tuh. Tapi ada problematika pribadi termasuk Sukron. Iya. Kenapa sekarang duet sama Sukron? Sukron kan biasanya sama Popon, dirimu sama Oza. Iya, tukar-tukaran pasar aja sebenarnya. Tukar-tukaran pasar aja. Sudah nggak akrab lagi? Enggak sih. Masih akrab ya? Masih akrab. Sukron kan kayaknya walaupun dia senang ya nyentil-nyentil politik, tapi kan dia juga tidak terlalu ingin masuk ke ruang politik betul. Nah sekarang ada Aji. Ini kan bisa jadi paket bahaya ini ya, bahaya baru dalam dunia politik. Ini Sukron sebenarnya dia yang ngedorong-dorong aku tahu. Oh, ini orang jahat ya. Iya, dia masuk politik kan ya supaya nanti kalau di penjara kamu ide makanya. Politik dia juga kasih. Sebenarnya aja ya, Anies itu dia lebih Anies dibandingin aku. Wow. Di rumahnya kan di Depok. Tanda-tanda pendukung Anies tinggal di Depok. Iya, udah fix. Jadi dia juga akan cerita politik dan akan lebih banyak menyentuh politik. Iya. Termasuk juga cerita yang sepertinya biasa dirimu ceritakan atau bagi isu. Kalau bagi-bagi sih enggak, karena pun ada isu yang tabrakan tuh sudut pandangnya pasti beda gitu. Cara aku menilai isu sama cara Bang Sukron menilai isu kan pasti beda gitu. Tetap ada keunikannya masing-masing. Kamu akan menyentuh gaya lamamu soal STM itu? Pasti udah baru personanya udah terlalu jauh. Terlalu jauh ya, enggak. STM ya. Sudah melupakan dunia per STM-an lah ya. Iya. Sekarang apa sih ID-nya Aji itu? Gak ada sih ngebacotin politisi doang. Ya orang kan taunya orang komika yang selalu membahas isu politik. Iya. Sebenarnya. Nah itu jadi identitasnya. Iya identitasnya cuman sebatas itu aja kalau sekarang ya. Cuman ngebahas politik iya. Aji apa? Ya. Oh Aji PKB. Oh makanya pakai baju hijau dia menjiwai dia. Padahal ini propaganda dibacain. Oh iya. Ini adalah bentuk perlawanan ke Gus Yakut padahal. Oh. Gak boleh ada muktamar tandingan. Kalau terjadi PKB 2 kemana arahnya Ji? Ke Gus Yakut atau tetap Caimin? Ya untuk saat ini ya aku emang sangat mencintai Caimin gitu. Caimin. Ya, tapi siapa dulu yang menang tadi? Oh hari ini ya. Hari ini. Katanya sangat bergantung dengan Kumham ya. Pinter betul ya. Orang mempermainkan partai ya. Kumhamnya udah diganti. Kalah deh kamu Ji. Janganlah. Tapi Caimin itu juga lihai lah. Pintar orang. Kancil itu. Sultan Syahrir 2 itu. Langkahnya tuh sampai dia sendiri gak nembak. Kok gini? Gitu. Tapi masih komunikasi. Masih. Menyenangkan. Sangat menyenangkan orangnya. Santai kan sama dia. Salah satu karakter orang yang aku favoritkan tuh orang-orang kayak Caimin. Gitu. Yang serius-serius malah bikin bingung kan? Iya malah bikin pusing. Menyenangkan. Kalau sama Pak Anies nggak suka berarti? Gak asik orangnya. Bukan karena udah beda jalan ya. Kalau posisinya mah sekarang mungkin posisinya aku masih sama Pak Anies. Cuman orangnya nggak asik. Serius betul ya. Iya. Tiba-tiba kata-katanya langitan kan. Harusnya bahasa ngebumi sekali-sekali ya. Jadi kalah gitu. Sehingga nggak bisa mencalonkan kan. Gara-gara terlalu serius kan. Gara-gara terlalu serius. Tapi katanya juga canda-canda aja. Gara-gara Caimin nggak serius dukungnya. Serius dong. Ya. Itu Caimin nggak serius atau takut? Enggak tahu. Gak mau jawab. Yang jelas aku nggak setuju sama Caimin kalau untuk urusan itu. Oh urusan itu. Kalau untuk urusan itu
Nggak setuju. Mencintai kan bukan berarti harus setuju terus. Oke. Tetap harus, kalau nggak setuju ya bilang nggak setuju. Oke. Sayang betul sama Caimin ya. Sayang lah. Nah, Caimin bakal disinggung nggak di 28 September? Kayaknya ada kalau soal bahas Caimin. Anies? Ada. Dan Makun sudah pasti itu ya. Dan Makun pasti. Pak Heru. Emang agenda tersembunyinya itu buat kampanye Dharma Kun acara. Acara itu khusus. Iya, sebenarnya ya. Para apa panggilan Pak Dharma Kun untuk para pendukungnya? Para pendukungnya jalan sendiri-sendiri. Mohon para pendukung Pak Dharma Kun jalan sendiri-sendiri ke Komedi Kelakar. Betul. Club. Di Tebet. Karena di sana Pak Dharma Kun akan di roasting. Enggak di roasting lah, didukung. Di roasting sih. Kita sangat menghormati beliau loh. Oh iya. Aku sangat memperhatikan, kemarin kan habis tes kesehatan gitu kan. Oh, sehat beliau. Nah, aku penasaran tes psikologinya. Apa ya hasilnya? Maksudnya IQ-nya pasti tinggi kan? Oh, pastilah. Apalagi wakilnya kan katanya bayi ajaib. Wih, bayi ajaib katanya. Emang iya kan? 12 tahun udah kuliah. 12 tahun udah kuliah, tapi yang banyak ngomong Pak Dharma Kun. Iya. Dibisikin kayaknya. Oh, namanya bayi kan, nggak bisa ngomong kan. 12 tahun udah kuliah. Oke. 30 tahun udah wapres juga ada. Tergantung lah Mas. Ini kayaknya kalau bahasa teman-teman akademisi dan aktivisnya, ini forum yang asik untuk dengerin jokes-jokes politik menjelang November nanti. Jangan semua hal politik diseriusin. Nikmatin dong, ketawa. Iya, betul. Dan kita ketawa-tawa aja. Teman-teman komika ini kan punya hal yang berbeda, kemampuan membuat otak kita berpikir cepat. Iya. Dan di sana jokesnya. Iya. Nah, kalau yang pola pikirnya agak lambat, nanti ketawanya lambat bisa ketahuan di sana juga. Jadi nonton ke sana ya, bawa 40.000, ojek langsung dibayar nggak? Ya masing-masing lah. Kalau nggak rugi betul juga ya. Iya, naik dari stasiun dekat kok. Dari stasiun dekat. Stasiun Tebet ya. Stasiun Tebet dekat dari stasiun Tebet. Nah, apalagi Ji ke depannya mau rencana apa? Oh, mau Petrus Live 3 lah pasti. Itu ditunggu ya. Kapan tuh? Da Ferry lah. Korban lagi. Iya. Bukan korban kalau sekarang. Bintang utama. Ampun. Kapan tuh? Tahun ini juga atau? Rencananya pengen tahun ini. Wah, ini di nanti nih. Iya. Kegilaan. Itu kelompoknya masih, bukan timnya masih? Ya masih sama. Petrus kan aku sama Oza kemarin kan kolaborasi dengan lucunya negeri. Ini kolaborasi lagi dengan entah Dirty Vote 2. Wah bisa. Kayak ada aja Dirty Vote 2. Dengan Dirty Vote lah. Ampun. Langsung nyerah. Sama siapa rencananya Petrus mau kerja sama? Masih dirahasiakan. Supaya orang terkejut atau... Iya. Oke. Masih dirahasiakan dulu. Mudah-mudahan ini jalan juga nih. Iya. Karena kita emang pengen ya udah biar happy aja gitu. Karena kan terlalu keras belakangan ini. Aku kan tanya juga tuh sama Oza dan Sukron. Kapan Petrus yang ketiga? Ini tahun politik jangan dilewatkan berlalu begitu saja. Karena orang salah satu ceritanya melalui Petrus kan. Iya. Makanya kita kemarin selesain dulu aja kompetisinya. Oke. Kita di akhir tahun Petrus gitu. Buat sekitar ngeredamin. Desemberan dong berarti. Iya mungkin ya. Atau menjelang November, 27 November ya. Iya menjelang pilkada. Supaya orang memilih dengan bahagia, dengan fun. Biar dingin lah. Dingin. Kalau di Amerika kan ada koresponden dinner gitu buat ngedinginin suasana. Mimpi tuh teman-teman bisa buat itu. Ya semoga. Sayang Abah Amin tidak terpilih. Kalau enggak Aji buat itu ya. Ya makanya kita berharap aja presiden terpilih nanti untuk bikin koresponden dinner gitu kan. Bisa juga di roasting gitu. Mungkin gestarnya bisa Fufu Fafa gitu. Ya kan ngerosting presiden terpilih kan. Iya. Kan materinya udah banyak kesebar di sosmed. Kacau aja nih. Dari bahayanya biasa saja jadi bahaya betul. Makanya jangan lama-lama dah. Kalau lama-lama ntar makin bocor nih. Oke. Sebelum berakhir apa promosi untuk showcase kali ini yang perlu diperhatikan orang dan mereka mau datang? Ya untuk showcase ini sih untuk orang yang minat dengan komedi politik itu, yang minat untuk pembahasan politik yang lebih ringan gitu. Yang ngetawain semua hal. Belakangan ini kan emang berat karena pada keras-kerasan
tokohnya masing-masing gitu. Kayak kita nggak betul bicara, aja ya. Iya, kita nggak bicara tokoh ini. Kita bicara ngetawain semua aja. Aku sebagai dulu yang dukung Anies juga ngatain Anies gitu. Iya. Ngatain Prabowo juga. Semuanya kita kata-katain aja. Biar kita ngatain yang di atas aja, kitanya happy-happy. Menertawakan pilihan politik kita sendiri, Iya. Menikmatinya sebagai hal yang santai. Dan tidak perlu berantem satu Nggak perlu sama lain. Semua yang kita dukung itu ada lucu-lucunya. Lucunya pasti, nggak ada yang sempurna. Nonton showcase setengah jadi 28 September jam 7 malam di Kelakar Comedy Club di Tebet. Silakan cari di Google Map. Insya Allah ketemu, saya pernah murah, pakai itu. tiketnya 40.000 cuma. Tiketnya murah 40.000. Dapat minum sama B1 KWK. Minum dan formulir B1 KWK yang dicari banyak calon. Banyak calon kepala daerah. Ya. Terima kasih Ji sudah datang berbagi share soal setengah jadi. Mudah-mudahan membawa kebahagiaan untuk kita semua. Assalamualaikum.